Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, pemirsa Madinah Center TV yang dirahmati oleh Allah, setelah kita memanjatkan syukur kehadiratnya serta salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan kali ini mari kita saling introspeksi diri. Setelah Lebaran, setelah Ramadan, bagaimana kondisi iman kita? Bagaimana kondisi amal kita? Apakah kita masih dengan iman ala kadarnya? Atau meningkat? Atau kita menjadi pribadi terburuk? Rahima angfu rajulin, celaka seseorang mendapati Ramadan thumman salah, Ramadan berlalu, falam yughfar lahu, tetapi belum terampuni. Miskin, inilah orang yang miskin sejatinya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau yang fenomenal Madarijus Salikin mengutip ucapan seorang qadhi yang masyhur di kita, yaitu Hatim Al-Asam. Ada beberapa petuah. Yang pertama, la taghtar bimakanin salihin fala makana aslah minal jannah falaqiya Adam malaqiya. Janganlah kalian tertipu dengan tempat yang bagus, tempat yang soleh. Kenapa? Karena sejatinya tempat yang paling bagus adalah surga. Tetapi di sana bapak kita Nabi Adam alaihissalam bahkan keluar dan melakukan kezaliman dengan memakan buah yang terlarang. Berikutnya, wala takhtar bi kathratil ibadah fa inna iblisa ba'da tulil ibadah laqiya ma laqiya. Janganlah tertipu dengan banyaknya ibadah. Perhatikan iblis, ribuan, ratusan tahun beribadah kepada Allah, ujungnya seperti yang kita tahu, mal'un, makhluk yang terlaknat, makhluk yang Allah murkai, bahkan nantinya kekal di neraka. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah, lebih-lebih karena Ramadan seakan-akan paling soleh, seakan-akan paling banyak pahalanya. Yang ketiga, wala takhtar bi kasratil ilmi fa inna Bal'am ibna Ba'urah laqiya ma laqiya wa huwa ya'lam ismallahil a'zam subhanahu wa ta'ala. Jangan pula kita tertipu dengan banyaknya ilmu, banyaknya hafalan, banyaknya hifdzul Quran, hifdzul hadis, hifdzul mutun. Sesungguhnya Bal'am bin Ba'urah, temannya Yusha bin Nun, santrinya Nabi Musa alaihissalam, seseorang yang kalau berdoa Allah buka pintu ijabah, kalau melakukan suatu amalan tidak jauh dari syariatnya Nabi Musa. Orang yang berilmu, orang yang saleh awalnya, tetapi meninggal dalam kondisi su'ul khatimah. Fa na'udzubillahi min dzalik. Wala takhtar biliqa'is salihin wa ru'yatihim fala sahsa aslah minan nabiyyi wala yantafi'u biliqa'ihi a'da'uhu wal munafiqin. Jangan pula tertipu dengan seringnya kita bertemu orang-orang soleh, lingkungan yang baik, lingkungan yang islami mungkin.
melihat mereka berdiskusi, berinteraksi, ngobrol, tanya jawab, mengenal Islam, lihatlah, tidaklah ada sosok yang paling mulia kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata lingkungannya, Bani Hashim, Quraisy, paman-pamannya bahkan menjadi musuh-musuh bebuyutan. Begitu nanti di Madinah, siapa tetangga Rasul? Banyak dari kalangan Yahudi, banyak juga yang sholat makmum dengan Rasul SAW langsung, tetapi mereka dicap kaum munafikin. Oleh karenanya, dari petuah Al-Qadhi Hatim Al-Asam, janganlah kita tertipu dengan kesolehan. Terkadang kalau kita tertipu dengan kesalahan, cepat introspeksi, tazkiyatun nufus. Tetapi kalau ketika kita tertipu dengan kesolehan dan amal kebaikan, jatuhnya malah ujub, jatuhnya malah sombong, susah dengar nasihat orang lain dan negatif-negatif lainnya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kita memang diperintahkan bergembira hari raya itu. Tetapi lihatlah ucapan seorang anak dari seorang yang soleh, bahkan pemimpin dunia saat itu, yaitu Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala. Tanggal 1 Syawal, yang mana kita disyariatkan memakai pakaian bagus, memakai parfum, mandi terlebih dahulu, kemudian mencomot kurma atau semacamnya, menunjukkan sekarang adalah Idul Fitri, kembalinya kita berbuka, tidak lagi berpuasa, bahkan haram puasa di hari itu. Anak-anak begitu gembira, teriak sana, teriak sini, namanya juga anak-anak. Tapi Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang mampu mensejahterakan rakyatnya, namun dia sendiri begitu sederhana, sampai tidak mampu untuk membelikan baju-baju baru untuk anak-anaknya. Salah satunya Abdul Malik. Dengan kesederhanaannya, mau keluar ke tanah lapang untuk sholat, Umar bin Abdul Aziz ternyuh, nangis, minta kepada anaknya, jangan-jangan kamu nanti minder ketemu sebayamu yang pakaiannya indah-indah, kemudian makanannya enak-enak, dan lain seterusnya. Ternyata bukan karena nggak mau, karena emang nggak mampu. Saking sederhananya Khalifah Al-Khamisah ini. Tetapi balasan seseorang anak dididik berhasil dari kawah candra di muka Ramadan, plus didikan seorang orang tua yang soleh. Ketika ayahnya bilang, nak, nanti hatimu pecah, hatimu minder, hatimu sakit melihat teman-temanmu yang begitu bahagia dengan pakaian-pakaiannya, dengan wajah-wajah yang ceria-ceria. Kata Abdul Malik, wahai abah, wahai ayahku, alladzi yankasiru qalbuh, alladzi asallah wa aqqa abahu wa ummah. Wahai ayahku, hati yang rusak, hati yang pecah, hati yang sakit itu bukan karena nggak pakai pakaian baru, bukan pula dengan makanan-makanan yang lezat dan mewah. Hati yang sakit adalah hati yang bermaksiat kepada Allah, hati yang durhaka kepada ayah dan ibunya. Wa arju an yakunallah radhiyan anni biridhaka anni, dan aku berharap semoga Allah meridhai aku melalui ridhamu kepadaku, wahai ayah. Masya Allah. Ini yang namanya generasi keemasan ya seperti ini. Kita butuh figur-figur sebagaimana Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, bahkan sampai buyutnya yaitu Umar bin Khattab. Dan guru dari itu semuanya adalah Sayyidul Anbiya, Nabi kita Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Muslimin muslimat pemirsa Madinah Center TV yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Kiranya ada satu perilaku yang negatif
ketika kita keluar dari Ramadan, mulai dari Syawalnya, kemudian hari-hari berikutnya, dengan sudut pandang di Ramadan kita ngempet, di Ramadan kita menahan diri dari mungkin makan, minum, memakai pakaian-pakaian yang dulunya kita tidak memakai, ya biar tampak beriman. Ramadan kokoan, kemudian Pakistan gamis, walhasil keluar Ramadan hilang lagi semua pakaian itu, bahkan sampai perempuan yang buka aurat lagi. Fa na'udzubillah min dzalik. Ini yang dimaksud asallah, keluar Ramadan malah bermaksiat kepada Allah. Dan di antara perilaku yang tidak baik adalah al-israf. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyukai sesuatu yang berlebihan. Nah, di kosakata atau vocabulary Indonesia, antara tabdzir dan israf itu memang saling melengkapi. Kalau israf berlebihan, mubadzir juga berlebihan. Padahal keduanya ada nasnya masing-masing. Israf berlebihan banyak di dalam ayat-ayat Allah, bahkan ada sekitar 22 ayat. Yang berikutnya mubadzir juga ada di dalam ayat innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir merupakan, jangankan temennya loh, dulur saudaranya syaitan. Wong kita temenan sama setan aja nggak mau, naudzubillah. Ini malah dicap sebagai saudaranya setan. Lah, lantas apa itu israf, apa itu tabdzir? Maka sisa waktu ini kita akan coba dalami sedikit. Jadi yang namanya israf itu memang mujawazatul had di dalam wad'u syai' ya bil khata', melampaui batas dengan kesalahan meletakkan sesuatu. Itu israf. Meskipun sesuatu itu mubah. Kalau sesuatu itu haram, jelas. Itu jelas israf, yang maksud yang pertama memang demikian. Ya, jadi al-khata' fi wad'i syai' itu israf. Makanya kenapa israf ayat-ayat makiyah itu yang jumlahnya ada 17 di dalam Al-Quran, itu semuanya mengacu kepada perilaku orang-orang musyrikin. Mereka menyembah berhala. Kenapa? Mereka meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Rububiyah milik Allah, uluhiyah milik Allah, asma dan sifat yang paling sempurna juga milik Allah. Mereka ambil salah satunya, hanya rububiyah saja. Uluhiyah, asma dan sifat ada di berhala-berhala. Maka mereka israf pada hakikatnya. Punya hajat, harusnya disembelih, mengucapkan bismillah, selesai. Tapi mereka tambahin wabil lata, wabil uzza, wabil manat, hubal dan seterusnya. Ini namanya israf. Akankah kita kembali seperti ini? Ya, Ramadan berusaha beriman, berusaha memperbaiki tauhid, ternyata keluar Ramadan balik lagi syiriknya, balik lagi beramal yang tidak ada contohnya. Kemudian contoh lainnya adalah tiarah. Ya, ketika mau keluar, lihat dulu burungnya ke kanan atau ke kiri. Ya, di bulan Ramadan kita yakin ini, entah ikut-ikutan atau dengan hati yang sadar, anti zodiak, ya, anti apa lagi, astronomi yang berlebihan, bukan yang perakiraan loh ya, tapi yang berlebihan, nujum. Keluar Ramadan, mulai ya sudah, kayaknya susah dapat rezeki uang, di PHK, corona, macam-macam. Akhirnya buka primbon. Ya, zodiak, saya ini, masya Allah, apa bedanya? Zaman dulu itu sudah ada model-model seperti itu, sudah ada, dan itu termasuk tiarah. Kita ambil contoh, kalau di kitab mujarobatnya itu, miliknya kaum muslimin katanya, padahal jauh melenceng dari tauhid, ada istilah kaus. Kaus itu apa? Busur.
panah. Latinnya apa? Sagittarius. Nantinya ada Thaur. Gambarnya apa? Sapi, karena Thaur itu lawan dari Baqarah, sapi jantan. Zodiaknya Taurus, sama aja, cuma diharapkan, dilatinkan. Ada Dalwun, ember air ngucur, apa? Aquarius. Kemudian Cancer, kemudian Hut, apa? Hut ikan, hiu, apa? Pisces, macam-macam. Mas, kalau masih percaya seperti ini, kaduluarso mas. Ya, para ulama sudah membasmi semua tiaroh-tiaroh ini kembali kepada tauhid yang benar. Nah, dan sejatinya itu israf, karena meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya dan salah kaprah. Kita beralih ke yang dibolehkan saja. Contohnya makan, mubah. Ketika Ramadan kita bisa ngempet, nahan, tidak makan, tidak minum. Karena sudah Syawal, sudah Dzulqa'dah, sudah Muharram, Rajab, Masya Allah, makan malah nggak ada habis-habisnya. Ya, pindah dari warung sini ke warung sana, ke warung berikutnya, sampai ada jadwalnya. Padahal makan itu mubah awalnya. Tetapi ingat, al-butun, kata pepatah Arab, al-butun tudhibul futun. Banyak makan bisa menghilangkan akal dan kecerdasan. Dan Rasulullah SAW memberikan kabar paling buruknya tempat adalah lambung perut kita, yang semuanya bisa masuk. Berikutnya bisa dalam ibadah israfnya. Contohnya wudu dengan air yang berlebihan, itu juga israf. Hatim Al-Asam, kita ambil contohnya, pernah menemui seorang qadhi, dikenal dengan qadhi Tanafusi. Qadhi ini, yang namanya qadhi kan alim, tetapi hidup dengan gemerlap kemewahan. Ya, bajunya, kemudian kendaraannya, kursi-kursi rumahnya. Maka Hatim ingin mendakwai atau menasihati, tapi lihat yang dinasihati adalah orang yang punya posisi. Sehingga dengan adab, dengan akhlak, Hatim Al-Asam minta berguru kepada At-Tanafusi ini. Ini cerita ada di dalam Talbisul Iblis Ibnul Jauzi rahimahullah. Nah, ketika mau berguru, belajar pertama adalah toharoh, yaitu wudu, bersuci. Minta diajarkan. Maka At-Tanafusi pun mengajarkan bagaimana wudu Nabi. Kemudian Hatim Al-Asam mencoba wudu sendiri, dilihat oleh gurunya, sampai membasuh atau mencuci tangan ini bolak-balik kanan kiri, kanan kiri. Kata gurunya At-Tanafusi, sudah. Ya, namanya israf itu. Kalau bahasa kita mubadzir, itu berlebihan. Maka di saat itu Hatim Al-Asam bilang, wahai Syekh Tanafusi, apakah dengan air wudhu ini saya bisa berlebihan? Iya. Bagaimana dengan Anda? Kemewahan yang Anda dapatkan saat ini, dengan begitu banyak coraknya, akhirnya sadar, akhirnya kembali dengan kesederhanaannya. Ini, ya. Kemudian coba kalau kita lihat dari air wudhu saja, kita bisa menahan dari israf. Manfaatnya Masya Allah, listrik juga nggak banyak, akhirnya bisa berhemat. Kemudian apalagi yang PDAM mungkin juga bisa menghemat. Ini baru dari masalah air wudhu. Itu kalau di rumah. Kalau di masjid, Masya Allah, ya, dikalikan berapa juta rumah kaum muslimin, berapa ratus ribu masjid di Indonesia. Nah, israf dan tabdzir sebagai satu dari apa istilahnya introspeksi kita saat kita keluar dari Ramadan dan menuju bulan-bulan berikutnya. Ingat, salafus saleh mereka senantiasa merasa gundah ketika keluar dari Ramadan, apakah amalnya diterima atau tidak. Makanya 6 bulan berikutnya mereka senantiasa berdoa, ya Allah, taqabbalallah, semoga Allah menerima amal
selama Ramadan, menerima qiyam kita, siyam kita, tilawah kita selama 6 bulan itu. Dan mereka menjaga dengan amalan-amalan soleh, di antara menjauhi israf, menjauhi tabdzir. Dan nanti 6 bulan berikutnya mereka berdoa, Allahumma sallimni Ramadan, ya Allah sampaikan kami di bulan Ramadan berikutnya. Dan doa ini juga kita panjatkan, semoga Ramadan kali ini 1440 Hijriah, bukan Ramadan akhir kita, sehingga kita bisa menemui Ramadan berikutnya dengan iman yang lebih bagus, dengan amal yang lebih istimewa, dan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.